Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan masa penjajahan Portugis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Lairatus Akira. Perkenalkan, nama saya Janatul Atia. Perkenalkan, nama saya Diapus Layanti. Perkenalkan, nama saya Abdul Tendi. Latar belakang masa penjajahan Portugis. Kedatangan orang-orang Eropa pertama di kawasan Asia Tenggara pada awal abad 151 kadang-kadang dipandang sebagai titik penentu yang paling penting dalam sejarah kawasan ini. Pada abad 15, bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan di bidang teknologi. Bangsa Portugis telah dapat membuat kapal-kapal yang lebih layak dan canggih dibandingkan dengan kapal-kapal sebelumnya, memungkinkan mereka melakukan sebuah pelayaran dan melebarkan kekuasaan di seberang lautan dengan alasan untuk menguasai ekspor rempah-rempah ke kawasan Eropa. Bangsa Portugis mencari daerah kawasan penghasilan rempah-rempah terbaik. Rempah-rempah di kawasan Eropa merupakan kebutuhan dan juga cita rasa selama musim dingin di Eropa. Tidak ada salah satu cara pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar semua hewan-hewan ternak dapat tetap hidup. Karena itu banyak hewan ternak yang disembelih dan dagingnya kemudian harus diawetkan. Untuk itulah diperlukan sekali banyak garam dan rempah-rempah. Jangkir dari Indonesia Timur adalah yang paling berharga. Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah termasuk tanaman rempah-rempah menjadi alasan Portugis ingin menguasai daerah Indonesia sekaligus menguasai pasaran di Eropa. Proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang mengumpulkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma. Percobaan awal bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parahyangan. Gagal akibat Islam di Jawa seperti Demak dan Banten. Bangsa Portugis mengalihkan arah kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai perkumpulan negara yang awalnya berperang satu sama lain, namun memelihara perdagangan antar pulau dan internasional. Melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat, mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Nusa Wijaya. Tahun 1487, Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di India. Namun, orang-orang Portugis ini segera mengetahui bahwa barang-barang dagangan yang mereka jual 100% berasal dari India, yang canggih dengan barang-barang yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Karena itu, mereka sadar harus melakukan peperangan di laut untuk mengukuhkan diri. Setelah perjanjian Tordesillas 1492, laut Portugis di bawah pimpinan Bartolomeus Dias mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan dunia timur, pusat rempah-rempah. Namun pelayarannya hanya sampai di Afrika Selatan 1496. Hal ini disebabkan oleh besarnya gelombang ombak Samudra Hindia, sehingga kapal-kapal yang dibawa Bartolomeus Dias tidak berhasil melewatinya. Oleh Bartolomeus Dias, tanjung ini dinamakan Tanjung Pengharapan. Pada tahun 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Kemudian pada tahun 1511 dari India bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso di Albuquerque mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Pada tahun ini juga Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian Portugis tiba di tengah
Ternate, Maluku, tahun 1512. Awalnya bentuk masyarakat Maluku yang berbaik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat menghadapi para musuh. Masa runtuh mundurnya Portugis dari Indonesia. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyuruh kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairu dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas dibunuh di dalam Gunung Lupede. Selanjutnya, peperangan dipimpin oleh Sultan Babula selama 5 tahun, 1570 sampai 1575, membuat Portugis harus mengangkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerah pertahanan di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan Tidore kepada Cornelis Sebastien. Demikian pula benteng Inggris di Tambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku dan Portugis diusir ke timur sejak 1515. Kesimpulan, pada abad 15, bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi. Bangsa Portugis telah dapat membuat kapal-kapal lebih layak dan canggih dibandingkan dengan kapal-kapal sebelumnya, memungkinkan mereka melakukan sebuah pelayaran dan melebarkan kekuasaan ke seberang lautan dengan alasan untuk menguasai impor rempah-rempah di kawasan Eropa. Bangsa Portugis mencari daerah kawasan penghasil rempah-rempah terbaik. Rempah-rempah di kawasan Eropa merupakan kebutuhan dan juga cita rasa. Selama musim dingin di Eropa, tidak ada salah satu cara pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan agar semua hewan-hewan ternak dapat tetap hidup. Karena itu banyak hewan ternak yang disembelih dan dagingnya kemudian diawetkan. Itulah diperlukan sekali banyak garam dan rempah-rempah. Rezeki dari Indonesia Timur adalah yang paling berharga. Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah, termasuk tanaman rempah-rempah, menjadi alasan Portugis ingin menguasai daerah Indonesia sekaligus menguasai pasaran di Eropa. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.